Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat melakukan perkuliahan sebagaimana mestinya. Salawat dan juga salam tak lupa pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati Bapak Fazan selaku dosen pemegang mata kuliah Hukum Pidana Islam, dan yang saya hormati adalah teman-teman saya seperjuangan. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas final yang diberikan oleh Bapak Fazan. Baik, pengertian hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam tidak banyak difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam itu sendiri. Masyarakat awam hanya menekankan atau menangkap dan memperoleh kesan bahawa sanksi hukum pidana Islam dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya sanksi potong tangan terhadap pencurian, hukum rajam terhadap orang yang melakukan zina, serta hukum jihad atau cambuk dan hudud, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, mereka tidak memahami tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan sanksinya. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fikih secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana sejarah dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, ihsan atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fikih, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan tasawuf. Nah, hukum pidana Islam merupakan terjemah dari fikih jinayah yang merupakan salah satu cabang dari 6 cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fikih tersebut adalah fikih ibadah, muamalah hubungan interaksi sosial kemasyarakatan, bisnis, dan munakahat adalah pernikahan, jinayah pidana, fikih syiah politik, dan mawaris adalah warisan. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara material mengundang kewajiban asasi yang asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik ada pada diri sendiri maupun ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksanaan kewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hukum pidana Islam merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafah Rashidin, hukum pidana menurut Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan kemudian digantikan oleh khulafah ar-Rashidin. Berlakunya hukum pidana Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi يونهم بما أنزل
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim. Terjemahannya adalah atau artinya adalah, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 5 surah ke-48. Hukum pidana Islam dilaksanakan dan diterapkan oleh Nabi untuk semua penduduknya sebagai muslim maupun non-muslim. Menerapkan hukuman terhadap non-muslim ini dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Rasulullah SAW telah merajam seseorang laki-laki dari suku Islam, yakni Ma'iz bin Malik, dan seorang laki-laki beragama Yahudi serta seorang wanita Juhainah. Selain itu, beberapa kasus kejahatan seperti pencurian, penuduhan zina, pembunuhan dan perampokan telah diputuskan oleh Nabi dengan pembunuhan dan perampokan telah diputuskan oleh Nabi dengan berbagai jenis hukuman yang bersumber dari Al-Quran dan Wahyu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, khusus tindak pidana meminum minuman keras. Misalnya pada masa Abu Bakar telah diputus sanksinya yang sama dengan vonis yang dijatuhkan oleh Nabi, yaitu dengan 40 kali cambukan. Hukum pidana Islam terjemahan dari kata fikih atau jinayah, yang fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih atau jinayah dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal faqihah ya faqahu fiqahan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang ditemukan oleh Abdul Khalifah adalah himpunan hukum syariah yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Ataupun jinayah yang menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah yang perbuatannya dilarang oleh syarah, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta lainnya. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf, orang yang tidak dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Sekarang adalah sumber hukum pidana Islam. Sumber hukum pidana Islam adalah asal tempat pengambilan hukum pidana Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum agama dan ajaran Islam yang mewajibkan diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59, setiap muslim wajib mentaati dan mengikuti kemauan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Rasulullah dan kehendak ulul amri. Yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa, hendaklah Allah berupa ketetapan itu
kini tertulis dalam Al-Quran, kehendak Rasulullah tertulis dalam hadis, dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya yang memenuhi syarat dan beriktijad karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran agama Islam dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, yang pertama ada sumbernya yaitu dari Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok primer syariat Islam yang di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat secara global. Posisinya adalah hukum positif. Al-Quran merupakan panutan Nabi Muhammad SAW yang orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber tasyri yang pokok primer. Al-Quran dengan sifat keundang-undangannya menjelaskan hukum secara global. Hanya sedikit penjelasan personal juz'iyat, cabang atau perincian khifayat, tata cara, karena perincian ini akan memperpanjang bahasan dan mengeluarkan dari sifat balaghah. Al-Quran sebagai kitab suci berisi wahyu ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Selain itu, Al-Quran menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertakwa, predikat yang tinggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kegiatan muamalah terjadi setiap interaktif antara sesama makhluk, termasuk alam semesta. Namun, Al-Quran dan setiap hadis tetap menjadi hukum dasar yang harus dipedomani oleh manusia berdasarkan prinsip bahwa hukum kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semua perbuatan manusia adalah ibadah kepada Allah, sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukumnya dan ditunjukkan untuk mencapai keridhaannya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah sumber hukum pidana Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Namun dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan, keizinan Nabi Muhammad SAW. Pengertian sunnah sama dengan pengertian hadis. Al-hadis dalam bahasa Arab berarti atau khabar. Namun ada yang membedakan pengertian as-sunnah dan hadis. Pengertian yang dimaksud bahwa sunnah adalah sesuatu perbuatan yang beberapa kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian terus-menerus diikuti oleh sahabat dan dinaklukkan atau dipindahkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Otoritas bersumber pada kerasulan Nabi sendiri, yaitu dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَحْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدُوا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, dan kami turunkan Az-Zakir Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Allah menerangkan dengan tegas bahwa fungsi Rasulullah sebagai juru tafsir Allah yang resmi untuk semua wahyunya, baik dalam ucapan yang disebut hadis maupun tindakan yang disebut hadis. Langkah-langkah Rasulullah SAW dalam memberikan penjelasan terhadap ajaran-ajaran Quran, baik melalui perkataan maupun perbuatan, telah memperoleh legalitas dari Al-Quran. Bahkan dalam hal ini menyuruh umat manusia untuk mengikuti perintah serta ajaran-ajarannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
فلله وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فذوقوه وما نحاكم عنه فانتهوا واتقوا الله innallaha syadidul iqab. Terjemahannya atau artinya adalah harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulullah yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin atau orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Di antara kamu, apakah apa yang diberikan Rasulullah kepadamu terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat tersebut memberikan landasan bagi As-Sunnah sebagai sumber dari hukum Islam, karena bahwasannya yang datang dari Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah dari Allah. Yang ketiga ada jima'. Jima' secara bahasa berarti bertekad bulat atau berazam untuk melaksanakan sesuatu, bersepakat atas sesuatu. Apabila seorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka ia dapat dikatakan berjima' atau sesuatu kelompok orang bersepakat terhadap sesuatu perkara, maka itu dikatakan ijma'. Ijma' menurut ahli usul fiqih kesepakatan atas hukum suatu peristiwa, dan hukum tersebut merupakan hukum syarah. Ijma' merupakan dalil syarah. Jika digali dari dalil-dalil syarah, artinya hukum orang-orang yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun mereka tidak mengucapkannya sebelum menjelaskannya kedudukan ijma' sebagai dalil syarah. Kita harus paham dulu, ijma' seperti boleh dijadikan sebagai dalil syarah. Ada yang mendapatkan ijma' umat Nabi Muhammad SAW, ada pula yang mengatakan ijma' ulama saja. Ada pula yang mengatakan ijma' penduduk Madinah, dan ada pula yang mengatakan ijma' adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, yang keempat ada yang namanya qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur suatu dengan lainnya dan mempersamakan. Qiyas menurut istilah karena ada ilat atau sebab yang mengumpulkan keduanya dalam suatu hukum. Atau pengertian lain, qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam lafaz disamakan seperti apa yang disebutkan dalam lafaz itu karena ada ilat yang mengumpulkan keduanya. Qiyas adalah menganalogikan hukuman syarah suatu perkara kepada perkara lain karena mempunyai ilat yang sama. Yang terakhir ada ijtihad. Yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqad, sulit, berat, susah ataupun syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Terjemahannya, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah kepada sungguh-sungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. An-Nahl
Dan Al-Quran surah An-Nur ayat 53 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. وأقسموا بالله جحد أيمانهم لئن أمرته ليرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Dan dalam Quran surah Al-Fatir ayat 42 Allah berfirman, Wa aqsamu billahi jahda aymanihim لئن جاءهم نظير لا يكونون أحدا من إحدى والأمم فلما جاءهم نظير ما زادهم إليه نفور. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.